Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara, tentu saja di dalam kehidupan kita seringkali berdoa. Bahkan mungkin saat ini pun ada doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan dan sedang saudara nantikan jawabannya. Kita akan belajar doa seperti apa sebenarnya doa yang didengar oleh Tuhan dan yang dijawab oleh Tuhan. Karena tidak semua doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa yang kita naikkan itu kita beroleh jawabannya. Apa yang kita rindukan menjadi kenyataan, apa yang kita rindukan diwujudkan. Dan tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Seruan kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini doa-doa yang sekian lama saudara sudah naikkan kepada Tuhan dan saudara rindu jawabannya? Saudara rindu doa saudara itu dijawab oleh Tuhan dan kerinduan saudara menjadi kenyataan. Mari siapkan hati saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi renungan kita kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku
kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu sekejap mata. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud. Kembali kita akan belajar dari Mazmur Daud. Dan kemudian di dalam Mazmurnya di pasal 6 ini, saudara, Daud menceritakan tentang pengalaman hidupnya, tentang pengalaman doanya. Apa yang terjadi atas doa-doanya kepada Tuhan. Itu yang dia ceritakan, saudara. Dan yang akan saya rindu juga kita belajar adalah apa yang dia lakukan sehingga doanya tersebut terjadi demikian. Di mana apa yang terjadi atas doa-doanya dia jelaskan mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saudara. Di mana di sana Daud berkata, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Saudara, Daud menaikkan doa-doanya dalam tangisan. Tentu saja kondisi situasi yang dia alami adalah situasi yang sangat sulit, sampai doanya itu disertai dengan tangisan. Saat ini, adakah saudara sedang berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin doa saudara sudah disertai dengan tangisan oleh karena beratnya masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, beratnya persoalan yang menindih beban saudara, menindih kehidupan saudara, beban saudara menindih kehidupan saudara. Masalah di tengah pekerjaan, masalah di tengah bisnis, masalah di keluarga, masalah penyakit atau masalah apapun yang saudara alami saat ini begitu berat sehingga saudara mulai menangis di kaki Tuhan. Menangislah. Kenapa, saudara? Karena Daud berkata, "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Ketika saya dan saudara datang kepada Dia, berdoa memohon dengan menangis di hadapannya, tidak usah malu. Allah mendengar tangisanmu, Allah mendengar tangisanku. Dia mendengar seruan kita menangis di hadapannya minta tolong, saudara. Bahkan firman-Nya berkata Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mendengarkan tangisan kita. Dan ayat 10 pemazmur ini berkata bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku dan Dia menerima doaku. Daud juga menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya dan bahwa Tuhan menerima doa-doanya. Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar permohonannya, dan Tuhan menerima doa-doanya. Dan kemudian dia berkata, "Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut." Musuh-musuhnya terkejut melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan menolong dia, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dengar, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan berseru, menangis, memohon pertolongannya, Dia Allah yang mendengar tangisan kita. Dia Allah yang mendengar permohonan kita. Dia Allah yang menerima doa-doa kita, saudara. Dan orang-orang pun akan melihat. Orang-orang yang mungkin merendahkan saudara, orang-orang yang mungkin memusuhi saudara, orang-orang yang mungkin tidak menganggap saudara. Dengar, saudara, satu saat mereka akan mengalami seperti musuh-musuh Daud, di mana pada waktu itu musuh-musuh Daud terkejut melihat bagaimana Allah menjawab doa Daud, bagaimana Allah membela Daud, bagaimana Allah campur tangan melakukan mujizatnya dalam kehidupan Daud. Dengar, saudara, orang-orang pun akan terkejut melihat bagaimana Tuhan membela saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu di dalam kehidupanku, saudara. Ketika aku melayani Tuhan, saat aku merintis, begitu banyak suara-suara yang terdengar yang mengatakan, suara itu adalah suara ejekan sebenarnya. Mereka berkata bahwa pendeta kalau terlalu muda seperti itu, tidak akan ada orang yang mau mengikut dia. Lalu yang kedua, mereka berkata, pendeta kalau tidak pandai
berbicara di depan umum seperti itu, tidak akan ada orang yang mengikut dia. Bahkan ada orang yang berkata ketika aku sering menutup rumah berdoa, ada orang yang berkata, itu pendeta gila. Dengar saudara, itu terjadi dulu. Tapi ketika aku lihat bagaimana aku menangis di kaki Tuhan, aku memohon pertolongan Tuhan, aku berdoa di kaki Tuhan, dan aku melihat bagaimana Tuhan mendengar tangisan, Tuhan mendengar teriakan minta tolong, Tuhan mendengar seruan-seruanku. Akhirnya mereka melihat bahwa dahsyat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah pelayanan yang kukerjakan bagi kemuliaan-Nya. Saya mau menegaskan juga kepada saudara bahwa Allah itu Allah yang sanggup mengubah segala situasi dalam kehidupan saudara. Menangislah di kakinya, minta tolong. Naikkan permohonan doa saudara, permohonan minta tolong saudara kepada Dia. Dia Allah yang mendengar tangisanmu. Dia Allah yang mendengar permohonanmu minta tolong. Dia Allah yang menerima doa-doamu. Itu yang ditegaskan oleh Daud di sini saudara. Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar doanya. Tuhan menerima permohonan-permohonannya. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama, saya rindu kita belajar bersama saudara. Doa yang bagaimana selain doa dengan tangisan, doa dengan permohonan minta tolong, doa seruan-seruan kepada Tuhan, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan sehingga Allah mendengar tangisannya, Allah mendengar permohonannya, Allah menerima doa-doanya. Yang pertama saudara, di ayat 2 di sana Daud menegaskan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Di dalam ayat 2 ini saudara, hal yang nyata di sana adalah Daud sadar akan dosa-dosanya sehingga dia mohon ampun kepada Tuhan dan dia berkata, "Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Dia tahu dia manusia berdosa, dia tahu dia manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran, dan dalam keberadaan dan kesadarannya itu dia datang kepada Tuhan dan dia menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan. Penyesalan akan dosa-dosanya, dan dia minta ampun dan memohon pertolongan Tuhan supaya dia tidak kena murka Tuhan. Artinya saudara, doa Daud itu adalah doa yang disertai dengan pertobatan, doa yang disertai dengan permohonan minta ampun. Saudara, seringkali orang-orang protes, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen protes. Mereka berkata, "Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab aku?" Dan mungkin Tuhan berkata, "Kenapa engkau menghalangi aku menjawab doamu?" Karena ayat firman Tuhan berkata, "Bukan pendengarannya kurang tajam mendengar seruanmu, bukan tangannya kurang panjang memberi jawaban doa bagimu, tapi yang menghalangi Tuhan, yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan engkau adalah dosa-dosamu sendiri." Seringkali doa-doa kita tidak dijawab saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Dia rindu menjawab doa kita, tetapi kita sendiri yang menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Dengar saudara, itu yang disadari oleh Daud sehingga saat dia menangis di hadapan Tuhan, saat dia berdoa berseru kepada Tuhan, dia sertakan permohonan ampun, dia sertakan pertobatan atas doa-doanya. Dia bukan hanya berdoa dan kemudian berbuat dosa dan berbuat dosa, tetapi dia menangis berdoa di hadapan Tuhan dan kemudian dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup berdoa? Apakah saudara sedang menangis minta tolong di hadapan Tuhan? Teruslah berdoa, teruslah menangis di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan? Adakah saudara yang sudah mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa-dosa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus?
Sudahkah saudara percaya bahwa dosamu telah ditanggung di kayu salib? Yesus sudah mati bagi saudara, dan kemudian saudara percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Sudahkah saudara mengalami itu? Kalau saudara belum mengalami itu, sebenarnya saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya saudara masih musuh Tuhan. Kalau saudara musuh Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara? Untuk Tuhan menjawab doa saudara, saudara harus diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang bisa memperdamaikan saya dan saudara dan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Tuhan, hanya Yesus, hanya pengorbanan Yesus. Dia Allah yang rela mati, rela berkorban bagi kita. Saudara, sudahkah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Sudahkah saudara sujud di kaki Yesus dan mohon ampun di kakinya? Dengar saudara, biarlah kita sertai doa-doa kita dengan permohonan ampun di kaki Yesus. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang dilakukan oleh Daud selain dia mohon ampun sehingga Tuhan mendengarkan doa-doanya adalah ayat yang ketiga. Di sana dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua saudara, dia sertai doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Itu yang menyebabkan akhirnya tangisan dan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Dengar saudara, kita boleh berhikmat. Bangun terus hikmat saudara. Kita boleh punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya berbagai hal dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk menunjang kita berhasil dalam Tuhan, untuk menunjang kita mengalami perkara-perkara besar dalam Tuhan. Bangun itu. Tetapi hal yang perlu kita sadari bahwa di atas semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada gunanya apapun. Itu yang disadari oleh Daud saudara. Sehingga sekalipun dia orang yang luar biasa, dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dia sadar hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan dia mampu. Sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Hari ini pun saudara, dalam segala kondisi yang sedang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami Tuhan mendengar permohonan saudara, Tuhan menjawab doa saudara, maka hal kedua yang harus saudara lakukan adalah selalu sadari bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, dan sertakan doa-doa kita dengan kesadaran dan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Semuanya hanya karena belas kasihannya. Minta saudara, mohonkan belas kasihan Tuhan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Daud sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, dia berkata ayat yang kelima, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Yang ketiga, Daud menyertakan doanya dengan permohonan supaya Allah bertindak. Dia berkata, "Kembalilah ya Tuhan, luputkanlah aku." Itu satu permohonan supaya Allah bertindak. Saat ini saudara, mari berdoa. Apapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari kita mohon supaya Allah bertindak dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah bertindak, maka segala perkara bisa jadi. Jika Allah bertindak, maka perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa, Tuhan bertindaklah, Tuhan lakukanlah. Ketika saudara ada dalam keadaan sakit, mari kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah. Ketika saudara membutuhkan mujizat Tuhan di tengah-tengah bisnis, usaha, pekerjaan saudara, mari kita berdoa, nyatakan kuasa-Mu sehingga bisnis, usaha, dan pekerjaan saudara bisa berubah, bisa membaik, bisa berkembang, dan bisa maju. Mari kita berdoa dan memohon Allah bekerja, Allah bertindak.
Dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan, dengan pertobatan, ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan Allah bertindak, akhirnya Tuhan mendengar permohonannya, akhirnya Tuhan mendengar seruan-seruannya, tangisannya. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu Tuhan mendengar tangisan dan doa-doa kita, mari sertakan doa kita dengan pertobatan kita. Jangan hanya berdoa tanpa pertobatan, berdoalah disertai pertobatan. Berdoalah disertai dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan berdoalah disertai dengan permohonan supaya Allah bertindak. Artinya apa? Tuhan yang berotoritas. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha,
berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka.
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.